Yo, balik lagi di channel Tanya Senpai bareng gua Azman dan tamu kita kali ini adalah Dika, halo. oh ya, jadi gua terakhir dulu sebenarnya gua ketemu dia random banget di airport cuman sekali doang ketemu. Bro. Terus waktu ada acara temen gua, taunya dia juga ada kayak random banget dan gua waktu dengar ceritanya dia kayak keren banget sih parah. Dan makanya lah di sini kita bakalan mulai lebih tahu mengenai kehidupan Dika di Jepang. Ya udah bisa kenalin diri dulu nggak, Dik? Boleh, nama gue Andika Aditya, gue dari Jakarta. Gue sekarang I hit 28 tahun. Dan sekarang gue lagi kerja di, apa ya bahasa Indonesianya ya? Mungkin kayak Lazada gitu ya, small company, Hmm. startup company, tapi dia base-nya kayak Lazada, di mana itu base-nya neto hanbai gitu. Atau jual beli dalam internet Oke. gitu. Itu kalau boleh tahu lu kerjanya sehari-hari bagian apa ya? Gua gua literally agak random sebenarnya. Waktu deal pertama adalah gua bakal ditempatkan dalam arti kata eh, international handling international bisnisnya karena bakal transaksi kalau dia pengen target marketnya pengen keluar negeri, maka dia rekrut gua. Terus ada perubahan mendadak. Namanya juga startup, gue kayak mau wawancari aja kayak, hey, it is startup bro, so everything you do right in startup. So I just like, come on, hit me. And then gue sekarang ngerjain dua. Gue megang, gue managing Yahoo Auction. Gue punya dua staff. Yahoo Auction itu kita jualan reselling tepatnya, reselling barang-barang bekas yang masih layak pakai, yang kita camping atau kita apa namanya masih bagus apa enggaknya dulu kita camping terus habis di camping baru kita shupin itu di apa namanya di auction gitu. Itu lagi gue kayak rumah auction itu satu divisi yang gue pegang. Yang kedua adalah gue ngerjain reselling juga tapi dalam bentuk lain. Reselling yang satu lagi adalah uh, specific goods kayak misalnya kalau gue megangnya hobbies, kebetulan mungkin dia ngelihat gue suka pop culture, jadi gue megangnya games and anime. So jadi gue nggak reselling, gue cari dari internet barang-barang yang profitability-nya bagus, gue research profitability-nya berapa, buying or sellingnya uh, gede apa enggak, baru bentar gue kumpulin yang profitability-nya gede terus gue resell gitu. Tapi ini Kurang sebenarnya lebih lucu gitu. juga ya, kayak kerja startup di Jepang. Jadi gue kayak literally mungkin senang sih senang. Kalau misalnya kalau gue sekarang sih kayak gue bisa kerja di Jepang dan gue masih bisa produktif di Jepang di kala COVID kayak gini, bro. Like I see some of my friends go home, bro, because yo, gue tiba-tiba gue bersyukur banget. Ternyata gue tadinya sensei kan. Kalau gue boleh cerita, tadinya gue ego sensei. Gue random pokoknya. Gue ke Jepang nggak ada persiapan apa-apa. Gue kayak bam, I wanna go Japan. Terus deal pertama gue gone, gone by the wind. And then ya udah daripada pulang, Gon kenapa gue nggak tuh? jadi apa? Gon gimana tuh maksudnya? Jadi saat utamanya adalah gue mesti ambil N2. Hmm. Ah, ya oke boleh boleh ya udah. Tapi kalau nggak ada N2 nggak apa-apa, lu fokusnya N2 dulu. Gue digituin. Oke, ya udah. Gue tuh ambil N2 Desember. Tapi gue nggak lulus. Oh gimana nggak lulus? Oh ya udah kontraknya batal nih kalau gitu kayak. Ya, bentar-bentar berarti lu tuh sebelumnya lu ke Jepang dulu, terus nge-apply kerja atau gimana? Jadi kayak kita ada ya biasalah, ya kayak Mexican lah, I get you back, semacam itu. Maksudnya kalau lo ngikutin cara gue mungkin nggak terlalu aman juga ya. Tapi gue literally untung gue punya backup plan yaitu ya udahlah daripada gue pulang mendingan gue udah reach up sensei gue juga waktu ke Jepang. Akhirnya gue untuk aman gue sekolah bahasa dulu. Habis dari sekolah bahasa, sebenarnya sekolah bahasa tuh buat supaya gue punya visa, tanggungan visa aman lah. Kan kita Indonesia nggak ada visa 3 bulan. Terus habis itu gue dapat kerjaan alhamdulillah sebagai guru bahasa Inggris di uh,
kayak tempat penitipan, tapi mereka nyebutnya kayak playgroup gitu loh. Jadi kayak schooling outside of schools. Di situ gue ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak SD sama playgroup for Japanese kids for a year. Terus di situ karena gua nggak native dan gua nggak native dan gua nggak punya sertifikasi ngajar, jadi katanya, aduh kontraknya nggak bisa diperpanjang. Well, sebenarnya ada juga yang nggak punya sertifikasi ngajar, cuman white people. So, ya itu suka dukanya sih di Jepang. Lu mesti tahu bahwa kalau misalnya lu apa yang dikategorikan adalah gaekokujin di Jepang adalah white people. So if you are not in that category, ada beratnya juga, tapi ada serunya juga. Habis itu 1 tahun itu gue selesai, gue udah siap pulang nih. Karena kayak gue udah nyari nih, gue udah apply, gue udah, man, if you don't have an option, ya lu ketok pintu satu-satu. Gue ketok pintu satu-satu, gue ke Tokyo, ke Osaka, ke Nara, gue keliling-keliling Kansai dan Kanto untuk cari kerjaan. Tapi karena gue bukan dari Japanese University, mereka meragukan adaptability gue dengan society Jepang. Karena gue belum 1 tahun waktu itu, baru 1 tahun waktu itu di Jepang. 1,5 tahunan, menurut mereka belum worthy sebagai shakaijin. Siapa tahu dia belum tahu apa namanya budaya Jepang, dan itu penting banget buat Japanese company if lu tuh harus sudah tahu budaya Jepang, kecuali company lu adalah yang menerima gaijin atau memang khusus menerima foreigner gitu. Mereka ada divisi khususnya untuk ngebantuin foreigner yang kerja di Jepang. Itu lain kasusnya memang. Nah, tapi itu gue memang ngedor pintu satu-satu, nggak dapet, ya udah. Terus sampai 2 bulan sebelum visa gue habis, gue tetap ngedor tuh, tapi kayak udah beres-beres kamar. Terus dapet nih Brad. Dan orangnya kayak, gue sukanya adalah dia Japanese, tapi dia kayak bule. Dalam arti kata, in some sense ya. Jadi dia frank. Oke, gue ada kerjaan buat lo, tapi ini berat banget karena gue kayak gini, mau nggak? Well, challenge accepted. Gue kayak oh ya udah, nggak masalah. Kapan visanya? Kalau lo bilang iya, gue urus sekarang visanya. Gue diurus visanya, gue sempat juga, emang agak takut awalnya, mungkin beberapa orang bakal, wah emang nggak black company itu. Sometimes in Japan there's a black company also, tapi gue di sini gue dapet asuransi, gue dapet hari libur, walaupun memang agak berat kalau dibandingkan dengan foreign company. Sometimes foreign company dia kayak hari libur gitu. Hari libur, national holiday libur. Gue nggak ngikutin national holiday, tapi kita punya our own calendar gitu. Jadi kalau national holiday kayak anak-anak atau orang Jepang pada umumnya libur, gue masih masuk. Tapi di sini yang gue banyak banget belajar karena gue tiba-tiba masuk langsung ke ranah manajerial. Yang gue pelajari banyak banget how to approach people in Japanese business, how to call people in Japanese business. Well, I learned a lot basically. So it's not about the worth of money, but the worth of experience I gain in this place. It's priceless because kayak lu diceburin ke hutan gitu loh. Literally gue tadinya gua pikir gue bakal dicemplungin di Gaijin Division, which mean gue bakal bahasa Inggris, duduk enak, main. Gue didepatin fucking 100% Japanese environment yang gue kayak shit. And then di rapat minggu kedua gue belum selesai orientasi nih. Di rapat minggu kedua kita semua rapat satu divisi. Oke, ini di Kasan ya, udah mungkin seminggu udah pada lihat mukanya. Ya, ntar divisi ini yang megang di Kasan. Jadi mulai sekarang kalau ada apa-apa langsung di Kasan gitu. Lu langsung megang divisi di minggu kedua? Jadi kurang lebih gitu. Gue kayak newbie tapi rasa manajer gitu. Bentar, lu berarti udah berapa lama tuh lu di company ini? Dari kapan?
Gua di sini udah hampir setengah tahun. Ini bulan kelima setengah, hampir setengah tahun. Tapi memang dibilangnya gue ngerjainnya bagi gue pikir gue ngebantu mereka dalam memanajerial satu divisi kan. Gue pikir ternyata memang yang megang satu divisi itu gue. Walaupun masih dipandu gitu. Kalau karena mereka tahu gue orang asing kan. Gue kayak gue nggak tahu caranya ngepost gitu. Maksudnya tetek bengek kayak manggil orang gitu. Gue tahu nih, oh ini gue bareng masih di post nih kan, profitability rate kita segini gitu. Cuman kayak misalnya ya remeh-temeh dan itu kayak gue punya staff jadinya. Gitu. Itu yang ngebantu gue. Anak-anak staff baik yang baik tuh maupun yang enggak, gue kayak terbantu banget karena memang gue kayak gimana sih cara ngepost, bedanya post ini sama post itu apaan, bayarnya gimana gitu. Kayak gue nggak tahu yang kayak do you even know about Cakubara? It's like when I hit there kayak gue nggak tahu apa namanya Cakubara, apaan tuh gitu. Cakubara itu kayak jadi kayak memang karena kita bisnisnya adalah net hanbay atau jual beli dalam dunia digital, ya pasti post itu sering terus kan. Nah, mau nggak mau ya di situ gue banyak belajar juga tuh tipe-tipe pos, berapa harganya, dan gimana perusahaan apa aja yang profitable buat kita. Kayak biasa kan orang-orang pakai Yuco kah. Sekarang gue udah tahu beberapa tempat-tempat lain. Oh untuk barang ini bagusnya pakai ini gitu-gitu. Itu lu cerita in detail waktu lu ngegedor dong, itu lu udah punya N2 gitu atau gimana? No bro, I have entry in my pocket, only that. That's my only option. That's why I'm kind of surprised. Gue kaget juga ketika dia bilang ada kerjaan buat lo. Gitu. Dan waktu ketika gue bilang N2, oh gue ada N2, N3 tapi fisiknya nggak ada. Gue ada ininya, scanannya gitu. Gimana gitu. Dan gue udah worry tuh kayaknya. Tapi ternyata bos gue memang approach-nya adalah dia kemauan untuk kerja dan attitude. Ketika dia ngelihat yang malah attitude-nya nggak ada, nggak rajin kerja, bisa langsung dipecat. Kemarin gue habis, ya karena memang lagi COVID kan, profitability turun lah. Kan beberapa divisi yang berhubungan langsung dengan klien yang harus ketemu langsung gitu kan, tutup kan. Karena nggak ada klien datang, ya kan. Nah, habis itu kita nge-lay off beberapa baitosan. Gue harus nge-lay off 2 staff gue. Terus gue bilang, kenapa tiba-tiba di layoff gitu. Gue nanya lah. Ya gue gaijin kan. Kayak gue juga nanya lah. Kenapa? Kan kalau yang lain kan mungkin kalau Jepang nggak questioning the boss decision kan. Kalau di Jepang ya udah high aja terus gosip gitu. Ya gue kan ya nanya aja karena gue agak friendly juga, gue agak berteman juga sama anak-anak yang staff-staff ini. Terus dia bilang, ya lah dia bercanda mulu, ngobrol mulu, profitability-nya nggak bagus, kayak harusnya dalam output dia dalam 1 hari itu segini, tapi dia ya main-main mulu, attitude juga nggak bagus, dan ya untuk karena sekarang kita lagi red, ya udahlah, kita lepas aja gitu. Oh reasoningnya ada gitu, ya udahlah, gue kan juga kalau misalnya reasoningnya solid ya, gue mau apa? Gue juga ya pengalaman baru juga sih bro, nge-lay off orang. Gue kayak shit, gue sekalinya kerja, gue tuh belum pernah nge-lay off orang. Dan biasa karena gue kan dulu fotografer, gue perbankan fotografer, gue lompat-lompat tuh cuy, gue di perbankan dulu di Mandiri, terus pindah financial uh, researcher, terus fuck this shit, gue pindah balik lagi fotografer, freelancing. Habis itu gue dapet off event nih, then I go to Japan. Jadi dari berbagai macam kerjaan yang gue lakukan, ini pertama kalinya gue nge-lay off orang karena profitability index dan attitude. Agak berat juga sih, tapi pengalaman. Dan gue pertama kali mencat orang bukan di Indo, di Jepang. Tapi sebenarnya kayaknya case buat lu itu kerja di startup itu jarang ya buat orang asing. Sebenarnya banyak bro kalau di Kansai. Sebenarnya tapi kebanyakan adalah desain. Kalau desain banyak banget di Osaka, di Kyoto. Some people will search tenaga kerja asing yang bisa bahasa Inggris dan bisa desainnya bagus. Kalau desain. Tapi mungkin yang case kayak gue agak rare ya sebenarnya.
karena apa yang gua kantongin adalah N3, di mana semua sekarang pada umumnya di Jepang dia maunya N2 kalau untuk Gaikokujin untuk ngantor. Kalau perusahaannya bukan gaijin base ya, kayak bukan foreigner focus company, kayak Japanese company, maunya N2. Jadi mereka bener-bener ya udah lurus. Kalau nggak N2 nggak mau. Nih case kasus gua adalah bos gue emang agak lucu juga ya. Dia kayak ya udah, yang penting lo mau kerja dan kita berat loh kerjanya. Literally berat sih, Bray. Gue awal-awal kayak karena nggak ada orang, karena misalnya dia startup. Gue kayak gue juga bantu. Gue kan ngurus logistik, karena nggak ada orang ya gue bantu juga angkat barang. Gue jadi kayak setengah kuli setengah ini. Kayak awal-awalnya bener-bener berat gitu. Mungkin tak ditatar juga kali ya. Ditatar juga kali itu maksudnya. Biasa lah. Gue kayak ya udahlah paham aja kayak lo harus paham juga kalau misalnya lu keluar tuh misinya apa gitu. Jangan kadang-kadang gue agak beda ya mindsetnya mungkin sama anak-anak. Kadang-kadang ada yang harusnya gue nggak kayak biasanya kalau teman-teman yang bule harusnya nggak gini nih, kita harusnya gini 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 dapatnya, kok kita justru angkat-angkat bukan kerjaan gue. Kalau gue ya udah enjoy aja. Gue dapet chance, maybe something's happen, dan sekarang gue ngitungin profit, cash flow, dan strategic arahnya ke sana terus sekarang. Memang step by step. Jadi mungkin karena memang cara Jepang, caranya walaupun dia pikirannya agak praktikal kayak bule, cuman tetap ada cara-cara Jepang kayak oh ya memang harus start dari bawah nih gua gitu. Kalau gua look back lagi di awal-awal gua kerja, kayak gua angkat barang, gua mesti ini, mesti itu, gitu. Perintilan-perintilan lah. Lu dulu ngeyakinin Sekarang bosnya gimana tuh? nggak tahu ya, dia kayak melakukan assessment aja sih. Yang awal-awalnya mungkin yang gua nggak nyambung sama dia adalah sistem komunikasi ya. Kayak misalnya dulu kita nge-report kan adalah weekly report sama monthly report. Kalau di Jepang itu daily report. Daily. Daily report. Horenso, Hokoku, Renraku, Soudang. Itu 3 base company Jepang. Apa tuh? Apa tuh? Hokoku, Renraku, sama Soudang. Soudang tuh discuss, Renraku tuh lu mastiin gitu, telepon. Hokoku tuh laporan. Jadi report, sebenarnya kayak triple report, cuman kayak Hokoku lu ngasih message, saya udah sampai sini gitu. Kalau Renraku kalau ada apa-apa misalnya kayak misalnya oh ada decision yang lo nggak bisa bikin sendiri, ataupun misalnya ada orang masuk gini gini gini, sebenarnya lu bisa ngasih jawaban, cuman kalau di Jepang oh nggak ada nih di line up-nya bos, kalau misalnya ada orang datang ini nggak ada apa namanya nggak ada opsi way out-nya nih, nggak ada pouch button-nya gitu loh. Oh, kalau ada orang A, jawabannya A gitu. Jadi kalau ada orang B, jawabnya B. Nah, begitu orang C udah keluar, oh, nggak ada nih option C. Lo harus telepon. Kayak raku. Gitu. Jadi ada ini gimana ya kayak gitu. Terus Sodan itu misalnya ketika semua kerjaan lu selesai, lu punya masalah kah? Ada hard report kah? Ada yang ngalangin schedule lu lah gitu. Lu report Sodan, diskusi. Kenapa target nggak terpenuhi? Itu tuh gue juga masih belum biasa sebenarnya sampai sekarang. Tapi kayak ya udah mulai membiasakan diri. Gue kayak udah auto tiap sebelum pulang tuh udah siap nyusun daily report kayak schedule hari ini ngapain aja, masalahnya apa. Dan itu awal gue kayak kesel banget kayak ya tapi kayak ya udahlah, udah nagareru kayak karena udah berulang-ulang jadi biasa gitu. Itu Lu susah loh kalau misalnya belum biasa kayak lu what the fuck man, what the fuck ya, you only need weekly report, ini monthly report, what the fuck man kayak. Jadi di Jepang itu harus gitu. Kalau lu kerja di perusahaan Jepang ya, bukan perusahaan Jepang yang fokus gaijin mungkin agak lain. Gue nggak tahu. Karena beberapa teman gue kayak nggak mikir apaan tuh gitu. Gue nanya kayak, emang lu kayak gituan? Gue kayak, oh gitu. Ya kalau gue karena gue paham posisi gue adalah, ya gue yang minoritas dalam perusahaan ini gitu. lu Budayanya awal kultur. masuk masalah paling beratnya apa nih? Kalau gue di budaya sih, Sob.
literally kayak this is 100% Japanese company. Tadi satu Horenso Hmm. itu gue nggak biasa banget dan gue diomelin terus awal-awal. Kok nggak report kayak. Karena menurut gue nggak penting ya nggak gue report. Ini penting kayak. Ya itu satu. Yang kedua adalah kultur kerja. Kultur kerja di sini kan gue biasanya dulu kalau kerja sangat nyantai. Di mana profitability ataupun output pasti keluar, harus keluar. Cuman lo bisa relax ngerjainnya gitu. Ngerti nggak lo? Jadi kayak lo bisa sambil denger musik. Jadi apapun cara lo untuk fokus, lo bebas gitu loh. Kayak di bank juga, gue udah ngerjain report juga bisa sambil musik pakai earphone. Kalau bos manggil juga ya udah gitu. Oh kenapa gitu? Kenapa? Di Jepang nggak bisa kayak gitu. Itu kultur Jepang. Jadi kayak lo dia di main output tapi sometimes gue sedihnya kayak robot. Jadi kayak di kantor pertama kali gue kayak man it's disrupting banget karena gue cuman sendiri yang gaijin. Dan itu kalau lo bisa di kantor tuh suara ketak doang kayak ketak keyboard doang, ketak nggak ada suara lain. Gue kayak man gila itu stres banget sih. Awal-awal gue kayak oh make it shit. Gue mau mencoba open up conversation aja nggak kayak ya udah sumbu pendek kayak tet udah kayak gitu nggak bisa memang tapi awal-awalnya emang kayak gitu pasti Tapi sampai pas mereka sekarang, mulai nanya-nanya sekarang gimana lo dengan keadaan kantornya? sekarang keadaan kantor sepi sih ya karena yang bagian yang neto hambai yang kayak gue kerjain buat di internet gitu laris karena ya semua orang sekarang belanja online like growth kayaknya growth ininya naik kita. Cuman permasalahannya adalah yang divisi lainnya yang ini juga jadi nggak ada kerjaan kan jadi kayak ya udah kosong divisi yang jadi warung sebelah kosong gitu jadi kayak di kantor gue kan ada 3 ruangan ruangan gua kesepi yang terus akhirnya gue pindah ke divisi ini kan gue bilang pindah ke divisi yang satu lagi karena gue ngerjain 2 divisi juga kan terus ya udah divisi yang tadinya gue ngelit kosong gitu ya udah gue kayak ya tapi dengan itu gue juga ya mulai berinteraksi lah dengan Jepangnya gitu karena ya di Jepang tuh bahasa basinya lain ya dan agak susah juga gue ngomexnya untuk punya teman Jepang tuh susah nggak cukup lo punya bisa bahasa Jepang. Sampai sekarang masih lo nggak punya teman Jepang gitu? Teman Jepang ada, cuman teman kantor tuh kayaknya nggak bisa deh di Jepang. Hmm. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Gue baru 3 tahun, gue baru hampir 3 tahun di sini. Soalnya gue nggak bisa ngomong banyak karena banyak yang lebih lama daripada gue. Cuman kayak untuk namanya teman kantor itu kayaknya nggak kultur deh. Karena teman-teman gue kayak sama teman kantornya yang Jepang teman gue siapa? Teman kantor, ya kolik yang gitu. Oh, dia itu kategorinya itu kayak kolik. Jadi kolik tuh kayak, hai di kasar, pulang chime kantor udah, hai sayonara udah, nothing. Nothing. Udah nggak ada. Lo nggak kayak, yuk weekend jalan nggak ada. Lo tapi nggak nyoba gitu ngajak main atau apa teman kantor? Gimana ya? Kayak gap umurnya juga dan gap umurnya juga lumayan. Terus yang kedua adalah apa yang kita suka lain gitu. Kalau gue suka explore, dia sukanya ngapain. Jadi gue nggak bisa maksa. Karena di Jepang tuh nggak kayak kotak-kotak gitu, ngerti nggak sih lo? Orang punya circle masing-masing. Jadi kayak kalau lu nggak satu circle kayak ya udah bukan klik gua gitu. Itu kultur Jepang dan karena memang di tempat gua umurnya 20 ke atas kayak 28 30 generasi gua Jepang generasi gua tuh masih kayak gitu rata-rata. Jadi kayak oh ya udah. Generasi yang muda-muda sih asik sih. Gitu. Oh ya balik lagi yang tadi nih, lu berani banget sampai tiba-tiba pengen pergi ke Jepang aja, itu kenapa tuh? Susah jelasinnya. Uh, ini back to perjalanan gue, my life journey juga sih. Ketika gue di perbankan, gue punya duit, tapi gue unsatisfied. Terus gue cabut, gue dibilang goblok sih pasti. You know, uh,
financial industry kan ya bagus lah. SCBD bro kantor gue bro. Oh, bagus lah itu juga. Jadi ya gitulah. SCBD, gue kantor di SCBD, dan gue decide untuk ya udahlah nggak terusin. Terus gue balik jadi fotografer karena gue semacam baito dari zaman kuliah fotografer. Gue balik ke sana freelancing, terus gue dapat proyek Asian Games. Gue ngerjain Asian Games bagian Jiu-Jitsu. Di situ gue ketemu international colleagues, anak-anak internasional, gimana mereka go to the world gitu. Ngelihat kayak, oh sebenarnya memang kalau misalnya lo vision lo tuh bakal lebih terbuka kalau to journey. Mungkin, gue belum tahu ketika itu, tapi kayak itu intrigues me dan kayak something kayak from back in the way back tuh gue udah kayak gimana ya kalau gue tinggal di Jepang. Terus gue kayak udah daripada ntar kayak gue udah 26. Ketika itu gue udah 26. Baru 26. 26 tuh gue kayak ya udahlah daripada telat. Let's go. Terus I liquefied all my asset. Terus gue izin cabut, berantem dulu menyokap. Kayak ngapain ke Jepang ya? Terus kan ya karena gue juga belum tahu ngapain kan, belum ada fix dapat kerjaan apa kan gitu. Cuman gue nggak tahu, gue punya feeling aja kayak I will find something. Ya udah, daripada diantar-antar, daripada gimana ya kalau gue tinggal di Jepang, ya well let's try. Gitu aja sih. Ya, berani juga. Terus akhirnya within all the journey I have, now I have a job and I have stability. Itu kayak apa ya, ngikutin feeling, trust your instinct, and work hard. Dua itu aja sih. Orang selalu nanya kadang-kadang sekarang di Instagram gua, mungkin karena Instagram gua, teman-teman gua kadang-kadang kalau mereka lihat followernya, ada teman-teman gua yang ini selebgram memang. Kadang-kadang jadi pada nanya, "Hai Kak Dika, gimana cara?" Ujung-ujungnya nanya adalah, gimana sih bisa kuliah atau tinggal di Jepang? Itu pertanyaan paling umum yang suka mampir di DM gue. Kalau misalnya teman-teman mungkin yang lihat video ini mungkin ya, gue nggak punya secret sauce untuk kalian gitu. Gue bukan tipe yang pinter bikin tesis kah atau bikin research book terus lu dapat apa namanya beasiswa. Gue bukan tipe yang itu. Gue punya insting, gue punya vision. I wanna do something in Japan. You must have vision. Terus ya udah, nggak usah nunggu, do it gitu. Ya udah gue terbang with all my money. Pertama gue gagal, pintu pertama gue gagal, oke. Terus gue bakar duit buat masuk sekolah Jepang. Duit kebakar ya udah, duit ya duit. Duit itu gunanya buat realize your vision. Duit itu tools. Jadi gue bakar duit bayar sekolah Jepang, buat mempertahankan visa gue. Terus tahunya gue dapat ngajar pun duit gue nggak banyak ketika itu. Gue udah ngajar bahasa Inggris setahun, tetap tinggal di Jepang. Di situ gue ketemu teman peers fotografi gue yang ya dulunya cuma gue follow, sekarang gue nongkrong. Jadi gue punya jadi teman-teman Instagram yang tadinya gue cuma follow-followan, sekarang gue nongkrong. Gitu. Jadi kayak there's a lots things that I really appreciate from this journey, my Japan journey. Kayak ketemu banyak orang, ketemu experience. Life is journey, it's true sih. Jadi ya kerja keras aja, jangan nyerah sih. Udah gitu doang. Kayak dan jangan pernah malu dengan apa yang lo punya. Kayak teman-teman lo bisa begini, bisa begitu. Lo nggak tahu apa yang mereka punya sebenarnya. Gue literally kayak, lo kerjain apa sih dok? Lo masih baito juga. Kayak gue sempat ditanya, lo ngajar bahasa Inggris, tapi kok lo masih baito? Gue pernah tanya gitu. Kadang-kadang mungkin orang-orang kayak malu kan. Misalnya lu punya kerjaan bahasa Inggris, tapi kok lu baito? Jadi misalnya gue di tempat okonomiyaki baito malam. Jadi gue ngajar, terus malam gue baito. Karena gue masih ngejar portofolio gue.
foto. Dan untuk travel di Jepang tuh mahal kan, cukup mahal. Untuk lo masih ngantor, tapi lo mau travel ya, lo harus pakai Shinkansen. Ya gue buy itulah. Ya malu ya, kenapa mesti malu, man? You have a vision. Kalau lo punya tujuan ya nggak usah pakai malu juga. Teman-teman lo mau bilang apa juga ya udah gitu. Jadi itu aja, kerja keras sama visi sih. Jadi kalau lo udah punya dua itu, apapun yang mau dibilang teman-teman lo atau sekitar lo ya nggak ngaruh juga. Kalau Kalau dan lo punya punya ini sendiri, jadinya punya kompas sendiri gitu. kalau lu di sini rencana ada sampai kapan nggak? Sampai kapan lu rencana sini? Mungkin ya, gue akhir-akhir ini want to expand my journey, cuman kayak I still feel my growth in this company. Gue masih merasa pertumbuhan gue sebagai manusia dan juga sebagai adult. I growing more adult lah. Gimana gue manage orang. Gue bukan cuma manage gue sendiri kan sekarang. Gue mesti manage orang, mesti bikin deal segala macam. Jadi gue masih ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lah untuk coba stay di sini untuk belajar. Karena ya life is constant learning kan. Lo nggak bisa belajar di mana aja. Jadi gue merasa kayak di sini tuh gue belajar. Di perusahaan kecil ini gue kayak banyak belajar gitu. Jadi kayak gue bakal still continue for sometimes and then start a new journey mungkin. Gue nggak tahu. Tapi lu yang pengen di-achieve di Jepang ini apa? Yang kasarnya ada nggak lu kayak big apa ya gambaran besar yang lu pengen dapat di sini? Gambaran besar yang pakai di sini kayaknya gue kayak udah ngedapetin sih kayak journey itself kayak karena ini negara pertama yang gue live by myself. Dulu gue ke Amerika cuman kayak with my grandpa, so it's different, it's a different game. So ketika lu sama keluarga lu, at least lu udah senderan kan. Lu ketika lu sama sendiri itu lain, dan itu make a whole new different level kalau ketika lu financially independent gitu. Di situ gue ketemu orang untuk to survive you will try to tap many people gitu. Jadi sekarang gue udah punya kenalan segala macam, jadi kayak and in all stage of life ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi gue kayak ngeliat journey gue kesini adalah ya to grow as a human sih. Jadi gue kayak melampaui ekspektasi gue di awal. Di awal gue adalah gue mau ngerjain, tadinya gue mau bikin portofolio di Jepang sebagai artis. Gue kan fotografer juga kan. Tapi ternyata memang path-nya jadi lain. Cuman path gue walaupun berbelok, achievement gue dapat semua. Kayak misalnya gue nggak directly gue sebagai fotografer kerja. Cuman money comes good, kayak always comes. And gue ternyata di situ gue malah jauh lebih banyak kenal sama fotografer-fotografer yang tadinya ya udah di like di Instagram aja. Sekarang gue nongkrong sama mereka kayak, jadi gue bisa lebih banyak gitu loh. Walaupun bisnis gue bukan mainly fotografer, jadi gue masih aktif sebagai fotografi masih, cuman nggak sebagai full time fotografer, tapi kayak project fotografer jatuhnya. Kalau ada project kayak ada, kalau nggak kalau mereka ada project apa gitu, gue kadang-kadang suka diundang gitu. Oh ya, ntar Instagram lu gue masukin sini, emang foto-fotonya gue sering lihat sih. Cakep-cakep lagi cewek-cewek yang ada di foto lo. Sialan. Gue salah satu Ya, penggemar lu kok. Jarang komen tapi gue untuk untungnya adalah kalau misalnya udah kenal ya kayak temen di Indonesia aja gitu. Kalau misalnya lu udah kenal, ya udah, kalau orang-orang juga nanya kan, kok model lu Jepang semua ada, ya kan dikenalin gitu sama teman-teman. Jadi kayak again kayak tadi gue bilang Jepang itu temenan susah, ya susah banget. Kita bahas tadi kan sosialnya kan. Tapi begitu lu ketemu temen yang beneran temen kayak itu susah, prosesnya lama. 3 tahun gue baru bikin satu teman. Tapi dari satu teman itu baru deh dia kayak ya udah, gue dikenalin sama A, gue kenalin sama B, kayak ya selama, udah. selama lu journey 3 tahun ini nih, kayak yang paling berkesan, yang pernah kejadian ini apa? Yang paling berkesan banget. Yang paling berkesan apa ya?
Satu, thank you for myself. Karena gue juga nggak nyangka gue bisa sampai sejauh ini alone with my own money. And now I'm independent. I have my own apartment. Shit, gue juga kayak wow. gue amazed with myself. Kayak oh, kayak bisa juga. Yang kedua adalah how human actually is not so different. Karena separah-parahnya gue emang agak parah karena gue nggak punya teman Indonesia sebelum ini, sebelum masuk PPI tahun lalu. Eh, dan temen gue semuanya Jepang atau enggak bule. Di situ gue paham bahwa eh, ya kita sebenarnya nggak terlalu different. Itu cuman perspektif aja sih. Jadi gue kayak ngelihat kayak teman-teman gue yang bantuin gue kayak dulu gue sempet nggak punya duit kan kayak nggak apa-apa di Kasan, join aja, ntar ini kita backup slow aja lah gitu. Kayak, wow gitu, gue kayak baru kenal mereka belum lama ketika itu. Gitu. Terus akhirnya kayak dia pindah ke Tokyo tapi tetap nangkring kayak ya simple aja sih. Jadi kayak pengalaman gue di sini lebih ke pendewasaan diri sih. Jadi gue kayak amazed with the how world works aja gitu. Kayak ya itu aja sih paling. Sama tadi sebenarnya ada kata lu nih terkait Shakaijin. Itu kayaknya buat orang Indonesia nggak bakal ngerti deh kayak Shakaijin itu Oh, apa. Bisa tolong terangin nggak Shakaijin itu apa dan gimana cara menjadi Shakaijin yang baik? Shakaijin adalah kalau di Jepang itu lu baru bisa dewasa ketika sudah lu mempunyai kontribusi buat masyarakat. Nah, seorang manusia yang mempunyai kontribusi terhadap masyarakat itu disebut Shakaijin. Sebenarnya itu sebenarnya konsep dasarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya Shakaijin, realitanya adalah ketika lu habis kuliah dan lu mendapat pekerjaan, nah dari pekerjaan itu lu kontribusi ke society. Nah, itu sebenarnya Shakaijin gitu. Ini intinya lo orang yang bekerja. Karena literally banyak juga orang yang di sini apa namanya? Karena konsep dapat duit di Jepang tuh agak beda ya. Kalau di kita kan adanya freelance tapi dan ngantor. Nah, kalau di Jepang itu selain freelance, ngantor ada baito gitu loh, part time. Yang di mana mereka ya udah part time dapat duit udah. Cuman kontribusi untuk beberapa orang ya itu masih belum berkontribusi buat masyarakat gitu loh. Gitu. Gue agak bingung juga terminologinya karena beda-beda point of view. Cuman kurang lebih ya Shakaijin adalah seorang manusia yang sudah berkontribusi terhadap masyarakatnya gitu. Kalau ini menurut gue pribadi ya, kayak Shakaijin dalam satu hal, dia baik. Kayak dia apa ya, kayak emang tuntut masyarakat tuh harus berkontribusi. Cuman di satu sisi lain, kayak lu jadi, lu ngerasa kayak ada tuntutan gak sih? Kayak gue harus seperti ini, gue harus seperti ini, gue harus seperti ini. Lu udah ngerasa gitu? Oh, agak agak seru nih topiknya. Ini karena personal banget. Gimana ya? Kalau gue pribadi, itu sebenarnya konsep Jepang yang orang-orang Jepang sendiri kadang-kadang memaksakan diri mereka. Jadi mereka mau dipandang ada punya tachiba, ngerti nggak lo? Hachiba. Jadi dia punya standing di masyarakat gitu loh. Ketika dia nggak berkontribusi, oh gue nggak punya standing di masyarakat. Nah itu yang bikin mereka kayak kerja, kerja, kerja. Jadi agak sedih ketika sebenarnya bagus juga karena kerja atau provide yourself and provide others itu penting. Well, I'm a believer. I'm children of the book, so yeah, providing people and provide ourselves it's a pahala. So yeah. Tapi yang di Jepang yang nggak ada adalah sense of love yourself. Gimana tuh maksudnya? Konsep mencintai diri sendiri gitu. Uh, lu itu dibentuk dari mata di sekeliling lo. Jadi jadi mereka ini banget awas banget terhadap cara orang lihat mereka gitu. Oh, aduh, gue dilihat begini nih gitu. Tapi kan kalau gue ya kalau misalnya orang mau ngejudge boleh, cuman this is how I am gitu loh. Jadi kayak ya udah paling utama ya I love myself, I accept myself as I am. Terus dari mengaccept myself, kalau misalnya ada kritik kita ambil yang bagus dan ya udah kita growth dari situ gitu loh. Ya karena mau nggak mau kita ya imperfect juga gitu.
kita kan di sini in the process of constant learning ya. Kalau menurut gue kayak kita di sini di dunia atau di masyarakat adalah proses of constant learning. Lu nggak mungkin bisa perfect gitu. Jadi yang paling penting ya lo accept yourself dulu. Ya love yourself, accept yourself. Ya from that you grow. Gitu. Di Jepang adalah ketiadaan konsep itu kadang-kadang bikin mereka nggak bisa mencintai diri sendiri atau jadi depresi karena dilihat orang, wah gue dilihat orang begini gitu. Ataupun kayak teman gue kemarin dia masuk rumah sakit ya karena aduh gue belum memenuhi target gue nih, dia kerja sampai jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 makan nggak benar. Ya gue nunggu aja nih, bentar lagi nih. Bener kayak kemarin dia pingsan terus masuk rumah sakit. Sekarang udah hari keempat dia belum masuk kantor. Jadi kayak ya konsep love yourself tuh nggak di Jepang. Jadi itu pedang bermata duanya mereka sih. Karena dipadu dengan gimana nih gue bisa berkontribusi di masyarakat dan gimana nih supaya gue nggak dilihat aneh sama masyarakat. Nah itu yang jadi sense of self-nya tuh nggak ada. Gitu. Selfless. Nah itu cukup menarik juga sih. Gue pernah ngobrol sama beberapa orang Jepang. Emang mereka ketika bekerja, mereka mikirnya bukan nyari duit, tapi gue berkontribusi buat bos gue atau apa. Dan emang jadi mereka bisa kerjanya gila-gilaan. Cuman emang di balik itu akhirnya yang kata Lula tadi ada yang stres lah, sampai masuk rumah sakit lah. Ya cukup unik juga sih itu konsep itu. Jadi memang konsepnya agak beda. Di sini gue tapi gue kayak karena gue juga punya konsep yang berbeda, ya gue bakal berjuang semati-matian gue. Cuman gue kayak misalnya gue udah nggak kuat, gue bilang gue nggak bisa nih gini, bisa dibantu nggak? Bisa gue bisa sih ngomongnya sopan, goshido onegaishimasu. Mohon bimbingannya ya bang gitu. Jadi misalnya gue udah nggak ngerti, ya gue nggak bisa maksain diri gue untuk. Jadi gue ya udah masalah gue ini goshido onegaishimasu. Ya when you hit yourself, lu nggak tahu ya jangan malu untuk nanya sih. Oh ya, kalau lu berarti ada rencana pulang nggak? Pulang. Maksudnya bukan pulang liburan ya, pulang go back home dan settling. Oh, go back home to Indonesia maksud lo? Iya. Maksudnya either go wanna stay good in Japan atau pulang Iya. ke Indonesia gitu. Gue belum punya jawabannya karena gue sebenarnya ke Jepang itu personal quest ya. Jadi bukan masalah soal duit. Gue literally personal quest, reinventing myself. Jadi gue punya ketidakpuasan terhadap diri gue sendiri. Gue merasa belum dewasa dan gue merasa belum providing lah with all the money I have. Itu yang mendorong gue untuk melakukan perjalanan pertama ke Jepang. Gitu. Tapi memang, well, I'm Muslim, so there's a saying that you will learn if you go for a journey. Dan that's a fucking true. It's like gue kesini constant learning and every day it's a blissful day karena gue kayak oh gini ya, oh gitu ya, oh gini ya. It's not about the money jadinya gue kayak wow, gue kayak money ya alhamdulillah pasti datang kayak wah alhamdulillah gue punya duit kayak. Cuman yang bikin gue mesmerize dalam ke Jepang ini bukan Jepangnya itu sendiri, cuman adalah di mana di society yang hard ini berat sebagai society yang manusia yang berat karena kerja dan segala macam, tapi gue masih bisa menemukan sense of beauty dari people yang tinggal di sini gitu, orang-orang yang tinggal di sini, baik itu dari gaijin kah ataupun dari Jepang itu sendiri. Karena beberapa teman-teman gue yang fotografer kayak gue mesmerize banget gimana mereka bisa memanfaatkan lu tau lah Jepang sempit kecil dan kayak menurut kita kayak ya udah B aja, mereka kayak bisa manfaatin itu bikin promotional video boom dia jual mahal kayak wow gue kayak mesmerize aja gitu. Jadi kayak itu sih menurut gue yang paling ini. Jadi gue kayak gue masih pengen ngelihat yang itu. Ini baru satu negara gitu. I want to see more. So I don't think I will go home soon enough, but I will go home.
because I do miss my minyaki food ya. Gila di sini bersih banget makanan, bro. I miss my nasi Padang tuh. Kayak minyaknya lain di sini. Sama itu. Nasi Padang sih emang. Gak tergantung. Gila. Di sini nggak ada nasi Padang, bro. Nggak sedih ya. Gitu. Tapi ya, kalau mau pulang pasti pulang sih. Like nowhere like home. No another place like home, right? Tapi not now. I still have my mission, my own personal mission. So I think it's gonna be far in the future. But for now, I'm gonna keep hustling in Japan, in the rising sun. For now. Oke deh. Udah, terima kasih atas waktunya. Oh udah nih. Kira mau nanya-nanya lagi. Udah cukup. Ntar deh, kayaknya kalau sama lu kayaknya tadi banyak topik yang sebenarnya kalau dibahas panjang deh. Ntar deh kita bikin sesi selanjutnya. Oke deh, Siap. terima kasih atas waktunya, Dik. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.